Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, NPM 18110341, kelas F, semester 5, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini, saya dari kelompok 2 akan membahas materi tentang gaya. Mari kita simak PPT sebagai berikut. Di sini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul gaya. Gaya adalah suatu tarikan ataupun dorongan. Dengan melakukan gaya, maka akan mengubah gerak benda yang tadinya diam menjadi berpindah ke tempat yang lain. Islam mempunyai wawasan umum tersendiri tentang dunia yang harus dipahami secara tepat. Tanpa pengetahuan tentang wawasan itu, maka orang tidak mungkin bisa memahami ajaran-ajaran Islam. Menurut pandangan Islam, dunia merupakan kumpulan beraneka ragam realitas yang tetap saling berkait satu sama lainnya, yang telah dan terus akan terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia berubah dan bergerak secara konstan. Pada pembelajaran ini, kita dapat belajar tentang suatu gaya, cara mengubah bentuk atau gerak benda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan benda. Dalam pembelajaran hal ini, kita dituntut untuk percaya terhadap suatu gaya yang terjadi pada suatu benda. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan, maka kita bisa menyaksikan bagaimana benda itu bisa berubah bentuk. Dan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga suatu gaya bisa mempengaruhi keadaan benda. Maka dari itu, kita juga harus bisa mempercayai atas kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpanya lah sesuatu yang mustahil untuk berubah bentuk. Kita hanya bisa menjalani dan mensyukuri atas apa yang sudah Allah berikan di dunia ini, dan kita harus percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini terdapat pada Quran surat Yasin ayat 40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis. Maka kali ini kita akan melakukan sebuah observasi dan kita akan membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi keadaan benda. Kita akan membuat benda yang terapung menjadi tenggelam atau sebaliknya. Kita akan mengambil contoh styrofoam dengan besi. Styrofoam gabus merupakan suatu bahan apung yang mempunyai kegunaan. Gabus sebenarnya berasal dari tumbuhan, yaitu kulit sejenis pohon, dan merupakan merek dagang dari busa polistirene ekstruksi sel tertutup yang biasa disebut bluesboard. Diproduksi sebagai papan insulasi bangunan bersambung busa yang digunakan di dinding, atap, dan fondasi sebagai insulasi thermal dan penghalang air. Marilah kita bersama-sama perhatikan PowerPoint video dari observasi styrofoam dan besi. Baiklah, kita akan mengamati apakah styrofoam akan benar-benar tenggelam sepenuhnya atau tidak. Styrofoam yang tidak diberi beban apapun ditempatkan di sebuah wadah yang berisi air, pasti sebagian kecil akan terendam di dalam air. Lalu, apakah yang terjadi jika styrofoam diberi beban seperti besi? Besi yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air akan menyebabkan besi tersebut tenggelam. Sama halnya dengan styrofoam yang ditambahkan dengan besi yang diletakkan ke wadah yang berisikan air, styrofoam tersebut akan tenggelam karena styrofoam yang ditambahkan dengan besi tersebut memiliki massa jenis benda yang lebih besar daripada massa jenis air. Setelah melakukan observasi dari styrofoam dan besi, selanjutnya saya akan melakukan eksperimen membuat panah sederhana dari bahan bekas. Silahkan perhatikan video PowerPoint berikut. Yang pertama, mari kita siapkan pisau, bambu, dan karet gelang. Langkah yang pertama, mari kita ambil pisau, kemudian kita bentuk bambu sesuai yang diinginkan. Kita iris
bambu pada bagian ujungnya yang bertujuan untuk menahan ikatan pada karet gelang agar karet gelang terikat dengan kencang. Kemudian, karet gelang dipotong-potong menjadi seperti ini, menjadi beberapa bagian, lalu disambungkan agar karet gelang menjadi panjang. Kemudian, jadilah seperti ini. Setelah itu, lalu ikatkan karet gelang pada setiap ujung bambu yang sudah diiris tadi, agar bertujuan karet gelang mengikat kencang pada setiap ujung bambu. Mari kita ikat karet gelang dengan kencang agar tidak lepas. Setelah karet gelang diikatkan pada setiap ujung bambu, maka hasilnya jadilah seperti ini. Baiklah, dari hasil eksperimen pembuatan panah sederhana berikut, dapat kita simpulkan bahwa gaya yang diperoleh dari lepasnya busur panah yaitu menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih, yaitu gaya untuk kembali ke keadaan semula. Gaya ini ditimbulkan oleh benda lentur yang mengalami pemampatan maupun perenggangan. Terima kasih telah menyaksikan video eksperimen yang sudah saya tayangkan. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.